Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Go24. Halo, apa kabar kalian semuanya? Baik ya. Setelah di video episode 1 kemarin, perjalanan kita dari Bekasi sampai di pelabuhan Bakahuni, Lampung. Sekarang kita langsung mau lanjutin perjalanan ke arah Jambi. Sekarang tanggal 25 Desember 2021. Jam 9 pagi. Di video ini kita mulai perjalanan dari arah Bakahuni, Lampung menuju ke arah Jambi. Nah, gimana perjalanannya? Tonton terus. Jangan lupa siapin kopi biar nontonnya tambah semangat. Mantap. Nah, ini kita lewat nggak ada pengecekan ya. Keluar dari ferry nggak ada pengecekan apa-apa. Tapi tadi pas masuk ke Pelabuhan Merak itu ada checkpoint. Ada checkpoint. Nah, ini di depan ada simpangan jalan. Kanan lintas timur Kalianda yang mau ke Lampung lewat jalur biasa ya. Kiri Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol. Nah, kita mau masuk tol, mau langsung lanjut ke arah Kramasan. Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat tol, belok kiri lintas timur Kalianda, sebelah kanan lurus. Menara Siger, mau difoto nggak, Bu? Itu Menara Siger. Ya nggak bisa lah. Tuh, Menara Siger. Menara Siger itu bentuknya seperti apa, terus arti dari bentuk kayak gitu itu maksudnya apa? Mungkin kalau ada yang tahu artinya apa Menara Siger, isi di kolom komentar ya. Posisi sekarang udah ada di tol Sumatera dari Palembang, dari Bakahuni mau ke arah Palembang. Posisi sekarang masih ada di Lampung, pastinya masih ada di Provinsi Lampung. Ya udah, matiin dulu ya. Ini kilometer 00 lewat 800 tuh. Kilometer 00 lewat 800 meter. Harapan Jaya, Harapan Prima, wah banyak banget bis-bis lintas Sumatera. Yang paling legendaris bis-bis ALS, bis yang paling senior di wilayah Sumatera, antar lintas Sumatera. Kayaknya kiri lebih lancar. Sekarang jam 9 lewat 9 ya, nanti ditulis jam 9 gitu aja ya. Di videonya ditulis jam 9, tadi kan keluar dari kapal tadi juga sekitar jam 9-an juga sih. Nah, nanti dimulai perjalanan kita tulis jam 9 pagi tanggal 25 Desember 2021. Ini kita agak cepetan aja deh, soalnya perjalanan masih panjang, lumayan panjang banget. Nah, kalau untuk persimpangan kayak gitu-gitu belum begitu hafal ya, ini daerah Sumatera, belum begitu ngerti yang di depan itu persimpangan apa. Ya nanti kita update di videonya, kita update di keterangan di videonya. Gerbang tol Bakauheni Selatan. Kenapa, Dek? Tujuan masih 1.006.000. Masih 1.006.000. Tadi berangkat itu 1.098.000, sekarang tinggal 1.006.000, berarti habisnya 92.000 ya. Jam 9 tambah 5, 9 tambah 5 berapa? 14, jam 2 siang. Jam 2 siang sampai Palembang. Pengalaman baru masuk ke tol Sumatera. Ini hati-hati, agak ngebut dikit tahu-tahu depan berhenti mendadak. Entah di depan ada apa ya. Pokoknya rombongan di depan itu mungkin ada truk yang mungkin agak berhenti mendadak apa gimana, nggak tahu. Intinya depan itu ikut-ikutan berhenti mendadak juga. Wah, ini kalau nggak jaga jarak bahaya ini. Makanya harus jaga jarak, harus pengeremannya harus pakem. Emang mobil bisa kena corona ya? Hah? Emang mobil bisa kena corona? Mobilnya kena corona. Jaga jarak itu bukan karena corona, Dek. Jaga jarak biar ngeremnya dapet, biar nggak nyeruduk. Penengahan Bakauheni 1 km belok kiri. Kilometer 11. Nah, ini pemandangannya beda nih. Pemandangannya lebih plong.
kanan kirinya juga bagus, tapi nggak bisa geser ya, maaf ya, agak repot, kasihan, agak bahaya juga. Tadi itu juga jaraknya antar mobil itu agak padat ya, semua juga cepat semua, tahu-tahu berhenti dadakan. Bahaya itu berhenti mendadak, takutnya nggak dapat. Tadi untung alhamdulillah ngerem masih dapat 2 kali coba. Wah, berarti emang treknya di sini nggak boleh terlalu deket jaraknya. Kilometer 12. Nggak berani selap-selip lah di sini. Pokoknya asal jalan, yang penting selamat sampai tujuan. Takutnya ada lubang yang tahu-tahu dadakan nginjek lubang, itu kan juga bahaya juga. Nah, ini kalau terlalu deket kayak gini ya terpaksa kita salip. Ada yang masuk tol itu jalan lompat. Ini ada rest area di kilometer 20. Ini rest area pertama kali ya. Dari pertama kali masuk tol ini ada rest area di kilometer 20. Lumayan bagus ya rest areanya ini. Saya melihat review orang lain berhentinya di sini. Kalianda kilometer 26, Kalianda belok kiri. Keluar 27, Kalianda belok kiri, Sidomulyo Lampung, Bandar Lampung, Lematang lurus. Bandar Lampungnya, kalau Lampung di sini juga Lampung. Kilometer 27 sekarang jam 9:28. Perjalanan baru 28 menit, setengah jam 27 kilo. Kalau 5 jam berapa kilo ya? 270 kilo. Ya gitulah. Kemarin itu sempat ngecek soalnya. Jadi perjalanan itu estimasi Google Maps dari Bakahuni ke mana, ke Keramasan, ke Palembang itu 5 jam. Nah, ini nggak ngecek soalnya langsung jalan gitu aja. Estimasinya kan 5 jam. Jadi kalau misalkan setengah jam itu dapat 27 kilo. Kalau misalkan 5 jam kan berarti kali 10 ya 270 kilo. Ya begitulah, nggak tahu lah. Kurang lebihnya seperti itu. Rest area lagi. Buat yang pengen nyari rest area, mungkin pengen tahu informasi posisi-posisi rest area sepanjang tol Sumatera, tol Trans Sumatera sebelah mananya. Nah, ini di kilometer 32 ada rest area. Tadi di kilometer 20, sekarang 32. Jaraknya 12 kilo, jadi agak terlalu panjang ya. Enak, 12 kilo udah ada rest area. Lebih pendek jaraknya daripada yang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu jauh-jauh loh, lumayan jauh banget. Ada kemarin mau sholat subuh aja Cipali di Subang penuh, lanjut lagi nggak dapat parkir, lanjut lagi sampai 166. Itu lumayan jauh itu jaraknya. Nah, di sini yang nggak terlalu rame tapi jaraknya deket, bagus lah, hebat. Kilometer 38. Nah, itu belokannya yang mau keluar ke Sidomulyo belok kiri. Sekarang jam 9:35, kilometer 38. Perjalanan sekitar 35 menit ya. Kalau untuk jarak berapa ya? 191, ini dari Bekasi 191 kilo. Kalau dihitung ke Pulau Jawa mana ya? Belum nyampe Cirebon sih. 191, 200 itu ya mana ya? Pamanukan kayaknya ya. Sekitar Pamanukan apa loh bener sana. Kilometer 49, di depan itu ada rest area lagi. Ada anjing mati. Anjing kelindes itu. Anjing kelindes. Bukan, udah mati, kelindes orang lah, nggak tahu. Ini di kilometer berapa nih? 49. Ya, kilometer 49 sebelah kiri itu ada rest area bolak-balik ya. Adep-adepan kanan kiri berlawanan arah, ini ada rest area dua-duaan. Pas di kilometer 49. Jadi arah yang berlawanan, yang ke depan ataupun yang ke Bakahuni ada rest area.
Tadi kilometer 20, kilometer 32, sekarang kilometer 50. Jaraknya deket-deketan ya. Mantap deh pokoknya. Nggak sampai yang penuh-penuhan, umpel-umpelan sampai susah masuk. Udah bisa masuk susah parkir. Aduh. Rest areanya jaraknya deket-deket. Sekitar 20 kilo ada lagi. Oh nggak nyampe 20 kilo, malah ini baru 51 aja udah 3 kali ada rest area. Cuman ya itu dia, harus jaga jarak agak panjang ya, jaga jarak agak jauh, jangan terlalu dekat sama yang di depannya. Soalnya rawan di depan itu tahu-tahu ngerem dadak, tahu-tahu ngindarin lubang, ya gitu-gitu deh. Daripada kenapa-napa bahaya, mendingan jaga jarak agak panjang. Kalau misalkan diselip sama orang ya kita mundur lagi, jaga jarak lagi. Nah ini truk ini nih yang tadi pagi kita ngeliat muatannya tinggi-tinggi, berarti emang semua begini ya. Muatannya itu tinggi-tinggi semua truknya. Ini ada bis bu, Blitar Jakarta. Blitar Jakarta, tapi kok Sumatera, sampai Sumatera. Emang ada loh bis Jawa Timur gitu sampai ke Sumatera bu. Sampai pegel banget kali ya. Iya, Jawa Timur sampai Jakarta aja udah jauh lah, ini sampai Sumatera. Gantian lah. Kalau supir gantian. Satu nyupir, satu tidur, gantian. Kalau kenek ada beda lagi. Tapi kalau bis jalan terus, nggak istirahat kayak kita, mungkin capek, istirahat, tidur dulu, mampir nyari penginapan. Kalau bis yang nggak jalan terus. Nah resikonya penumpangnya kan kalau istirahat harus cepet-cepet mandi. Bisa jadi malah nggak sempet mandi. Lah kalau 3 hari ya masa nggak mandi. Iya emang kayak gitu istirahatnya emang seadanya. Jadi ya cepet-cepet mampir istirahat ya harus cepet mandi, cepet bersih-bersih lah. 1 kilometer lagi ada rest area lagi. Sekarang 66 berarti 1 kilometer ya 67 ya. Ternyata jaraknya lumayan deket rest area di Sumatera ini. Enak banget. Ini mau mampir sebentar, mau ngelap kaca. Kacanya kotor banget ini. Mampir rest area sebentar. Bukan mau istirahat tapi mau ngelap kaca depan. Kaca depan ini agak kotor, ada bercak-bercaknya. Truknya pada tinggi-tinggi muatannya. Nah, mampir dulu. Kilometer 67, tadi ada kilometer 3, ada rest area kilometer 20. Tutup. Lah kok ditutup? Ya nggak apa-apa deh, berhenti sebentar di sini. Orang nggak mau masuk. Cuman mau ngelap ngelap kaca. Jalan lagi. Barusan istirahat sebentar ya, seperti bukan istirahat, bener-bener istirahat ya. Barusan ngelap kaca, terus ngambil perbekalan yang ada di dalam laci. Nah perbekalan itu kan ada di dalam laci yang di bawah kasur. Ya istilahnya camper vanan lah. Tadi ngambil makanan, ngambil perbekalan, sekalian ngelap kaca di depan itu. Tadi kan kotor banget kacanya itu sampai kena cipratan bercak-bercak gitu deh. Nah udah dilap, udah mendingan ya, udah bersih ya, udah kinclong, udah celing. Apa sama aja? Ya kayaknya sih beda ya, dilap sama nggak dilap kok. Biasa aja ya dek ya. Ya udah intinya sekarang ada di kilometer 68, mulai jalan lagi, mulai lanjut perjalanan ke arah Palembang, tol Keraramasan. Kilometer 74, kawasan industri Tanjung Bintang, Panjang, Kota Baru, Terbanggi Besar, Palembang, lurus. Ada di kilometer 74. Maaf ya sambil ngemil ini, jadi suaranya masih agak kriak-kriuk gitu. Kota Baru Kedaton, Bandar Lampung, 500 meter lagi belok kiri, keluar di exit Bandar Lampung Kota. Nah ini yang mau ke Bandar Lampung Kota sebelah sini nih. Nah itu dia belokannya ya, belok kiri ya. Kota Baru Kedaton, Kota Bandar Lampung sebelah kiri. Terbanggi Besar Palembang lurus, masih jauh.
perjalanan masih panjang, nggak ditulisin sekalian ya Aceh lurus ya. Tahu masih jauh banget. Ada rest area lagi ini di kilometer 86. Nah, depan itu berarti 89 ya, 87. SPBU tersedia di rest area 87A. Nah, ini nih. Belumlah, masih bisa lanjut lagi. Ntar aja ngisinya. Jadi rest area di tol Trans Sumatera ini banyak ini. Enak banget. Nggak jauh rest area, jadi ya enak. Nggak perlu umpel-umpelan. Mau masuk aja susah, giliran di dalam udah masuk, parkir aja susah. Ujung-ujungnya bablas keluar lagi. Beda kalau di Sumatera ini, beda ini. Bagus lah. Kilometer 93 lewat 400. 93 kilo lewat 400 meter. Masih sama ya, kondisi jalan masih sama. Terus ya sama lah kayak gini, nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi juga, tapi panas. Panas banget ini, tadi keluar sebentar aja panas banget. Natar Raden Inten sebelah kiri, bandara itu ya, bandara Lampung, bandara Raden Inten. Raden Inten itu kalau di Jakarta Timur itu jalan yang di Buaran. Kalau di sini Raden Inten itu bandara Raden Inten yang ada di Lampung, 500 meter sebelah kiri. Itu ya, Natar, bandara Raden Inten sebelah kiri. Metro terbanggi besar Palembang lurus. Nah, kita lebih milih ke Sumatera karena emang ke Sumatera itu meminimalisir penyeberangan ya, jarak lumayan jauh tapi meminimalisir penyeberangan, jadi nggak kebanyakan antigen. Kalau ke timur misalkan sampai ke NTT gitu, pengennya sih waktu itu ke Labuan Bajo. Planning dari waktu itu habis dari Lombok kan waktu itu pengen ke Labuan Bajo berikutnya. Cuman kalau untuk saat ini kebanyakan tes antigennya nyebrangnya berkali-kali. Bali nyebrang, ke Lombok nyebrang, ke Sumbawa nyebrang, dari Sumbawa ke NTT nyebrang. Banyak nyebrang deh pokoknya, belum lagi baliknya. Banyak banget, kebanyakan antigen ntar. Udahlah ke Sumatera aja dulu. Lagian kita kan juga sempet waktu itu bikin survei enaknya kemana ya. Nah waktu itu 41% lebih memilih ke Pulau Jawa, keliling Pulau Jawa. 31% lebih memilih ke Sumatera. Selebihnya untuk ke Bali, Lombok, Karimun Jawa itu sekitar 10%. Ya terima kasih banyak yang waktu itu pernah milih. Ya intinya ikutan milih, udah bantu milih, udah bantu ngasih saran, masukan, terima kasih banyak. Nah akhirnya tapi maaf kita milih yang ke Sumatera, soalnya kan dari segi liburnya ya, liburnya itu agak panjang. Kalau misalkan libur agak panjang tapi cuman ke Pulau Jawa kan sayang. Kalau Pulau Jawa itu kan masih bisa dijangkau, misalkan libur 2 hari tambah tanggal merah, nah gitu-gitulah. Apa mungkin libur hari Sabtu Minggu tambah cuti, nah gitu-gitu kan masih bisa. Ke Jawa Timur masih keburu. Nah kalau ke Sumatera itu kan nggak bisa kalau nggak libur akhir tahun kayak gini. Ini karena akhir tahun aja makanya ada libur panjang ya. Kalau cuman Pulau Jawa kan sayang waktunya, makanya ya udahlah ke Sumatera aja. Lagian juga ada 31% waktu itu penonton Go24 yang memilih ke Pulau Sumatera. Kilometer 107 di sebelah kiri ini Metro Tangi Nanang Sukadana, ambil yang sebelah kiri. Metro ya, terkenal Metro. Tangi Nanang masih kurang familiar. Kalau Metro ya sering denger lah. Ketemu barengan ini di depan ada mobil Sienta juga, plat nomor B dari Jakarta ya. Plat nomor B, huruf belakangnya K, KOR Jakarta. Alhamdulillah di depan ada rest area lagi. Nah kalau ini mau isi bensin udah lumayan panjang ya, 267,5 kilo. Dari rumah itu kemarin isi 200.000 pertalit, nggak sampai penuh sih sebenarnya. 200.000 itu penuh kurang 2 strip. Nah sekarang udah tinggal 1 strip nih. Isi dulu aja deh.
Di rest area kilometer piro? 116 kilometer 116. Habis ya. Barusan itu yang di depan kita pada bablas semua, nggak tahu kenapa, apa mungkin habis ya dia, nggak tahu. Tapi ini ternyata Pertalite ada kok. Belum deh, ntar dulu deh. Nah, isi Pertalite dulu, isi BBM dulu. Kita isi Pertalite 200.000. Ya. Dari 0. Di belakang itu banyak banget truk. Entah dia mau istirahat, apa dia itu mau nunggu solar ya, kurang tahu pasti. Tapi kayaknya sih istirahat. Alhamdulillah udah keisi BBM 200.000 Pertalite. Sebenarnya sih belum penuh ya, masih bisa 1 strip lagi. Ini 200.000 kurang penuh kurang 1 strip. Cuman karena biar gampang ngitungnya aja, biar gampang ngitungnya isi 200 gitu lebih enak jumlahinnya ntar di akhir. Kalau misalkan diisi penuh gitu kan jadinya nggak bulat ya, jadi ribet ntar ngitungnya. Tadi itu mau minta stroke buat dokumentasi tapi lupa. Ya udahlah, intinya ini isi di kilometer 116. Itu pohon sawit dek, sebelah kiri dek. Kelapa apa sawit itu? Kelapa kalau itu mah, bukan sawit. Kelapa sawit ya? Kelapa apa sawit? Ya kelapa sawit. Terbanggi besar Bandar Jaya Kota Bumi 1 km. Oh, yang ke Liwa tuh yang di sini nih, yang ke arah Liwa yang di sini. Yang ke arah Krui lewat Liwa. Nah, lewat sini nih. Terbanggi besar Bandar Jaya Kota Bumi 500 meter. Ada di kilometer 139. Sekarang jam 10 lewat 49 menit. Dari jam 9 sampai jam 10 lewat 50 itu berapa jam? 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit dari itu ya, Bakahoni. Kalau untuk kilometernya kita setting dari rumah, soalnya dari Bekasi itu 292 kilo. Targetnya kita masih lumayan panjang, masih sampai Keramasan, itu masih lumayan jauh. Ya nikmatin perjalanan aja. Kalau pengen cepet-cepet sampai ya jangan pakai mobil, naik pesawat. Nah itu ngomong-ngomong masalah naik pesawat. Ternyata ya kalau tiket pesawat dari sini ke Medan sama kita ke Medan pakai mobil berlima sama naik pesawat berlima, itu ternyata budgetnya sama. Kalau ngomongin enak ya mendingan pesawat. Tapi kan kita bukan nyari enak, kita nyari apa ya, nyari senengnya aja. Lebih seneng kalau pakai mobil. Ya sekedar selain nyari seneng juga kan bisa buat bikin konten juga. Dengan bikin konten juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat kalian ke semua yang pada nonton video ke-24. Dampaknya, feedbacknya balik lagi ke kita lagi, dapat AdSense. Ya alhamdulillah. Ya namanya juga jalan-jalan sambil kerja. Jadi kalau selama ini ada orang yang ngomong enak ya jalan-jalan mulu, ya enak gak enak. Dibilang segi jalan-jalannya sih enak ya seneng, tapi ngomongin capeknya ya capek banget emang. Tiap minggu jalan terus ya capek. Walaupun capek tapi puas. Apalagi kalau videonya banyak yang nonton, nggak apa-apa, capek juga nggak apa-apa. Namanya juga resiko orang kerja ya, wajar lah. Nah ini ada mobil yang diderek plat nomor B. Mobilnya sih kotor, tapi nggak ada bekas kecelakaan. Apa mungkin emang sengaja dikirim pakai kargo gitu ya? Nah waktu itu kan rencananya kita pengennya, rencana awal itu berangkat ke Aceh, tapi berangkatnya lewat jalur lintas barat lewat pesisir pantai langsung sampai Aceh lewat pantai terus. Nah pulangnya sampai Medan itu kita mau naik pesawat, mobil dikirim pakai kargo. Tapi ternyata pas dihitung-hitung tiket pesawatnya sih lagi murah, kargonya yang aduh lumayan. Ya udahlah akhirnya ya udahlah. Ada kecelakaan. Itu kecelakaan, mobilnya guling. Akhirnya ya udah kita nggak jadi dikirim pakai kargo. Nikmatin perjalanan aja. Nikmatin perjalanan, jalan
Tapi nggak berani lewat barat. Kalau lewat barat kan agak lama ya perjalanannya. Kita berangkat lewat timur aja dulu, nanti pulangnya lewat barat di pesisir Aceh. Pesisir Aceh, daerah Melabuh, Calang, Tapak Tuan. Duh, nah ini nih dari tadi begini nih. Tahu-tahu ngerem dadak gitu. Lewat Loknga, Calang, Tapak Tuan, baru masuk ke Danau Toba. Besok itu masih panjang, perjalanan masih panjang, masih jauh lah. Iya, Dek, masih jauh, Dek. Nikmatin perjalanan aja, Dek. Di depan ada rest area lagi. Wah, ini tapi rame banget nih. Truknya banyak banget. Ada rest area di kilometer 162. Nyampe sana 163 kali ya? Ya 162 atau 163 lah. Nah 163, udah sampai 163. Di kilometer 163 ini ada rest area yang bentuknya mirip apa tuh namanya? Menara Siger. Bentuk rest area itu menyerupai dibikin kayak Menara Siger. Sampai saat ini sih sebenarnya kita belum pernah istirahat sampai yang istirahat yang kecapean terus ngaso tiduran gitu, enggak. Karena emang ya alhamdulillah badan masih belum capek ya, masih fit. Ya lanjut aja dulu perjalanannya, kalau emang capek ya ntar pastinya istirahat. Tanggung lah ntar sampai Palembang aja sekalian. Palembang makan, mandi, belum mandi. Ya intinya istirahat ntar di Palembang, istirahat dulu lanjut ntar ke Jambi. Sampai Jambi, mudah-mudahan keburu nggak sampai maghrib ya, nggak sampai malam, mudah-mudahan bisa istirahat di Jambi. Kilometer 186 ada beberapa tambalan ya, beberapa titik tambalan barusan. Jalan cor yang udah ditambal pakai aspal, jadi ya agak bergelombang. Tapi ya itu lebih bagus, lebih mendingan daripada jalannya masih bolong. Nah, hati-hati aja sih sebenarnya. Nggak ada masalah, tapi hati-hati aja, jangan ngebut. Kalau ngebut ya resikonya repot. Nah, ini truk depan nih kok nggak mau minggir ya, mobil box. Jak logistik, salib aja deh. Nah begitu tuh depan. Nah ini dia tambalan-tambalan begini nih. Ada beberapa tambalan. Kilometer 187 tadi dari sekitar 180 ya, kisaran kilometer 180. Nah ini jalannya udah masuk aspal. Duh lah, kalau ini bergelombang ini nggak enak banget ini. Wah, bergelombang dan aspal tambal-tambalan. Nah pelan. Waduh. Lubang gede banget. Barusan kan ketutup sama mobil truk ini, jadi lubangnya itu nggak begitu kelihatan, ngagetin. Mak bedunduk tahu-tahu ada lubang. Jadi harus hati-hati. Untung bisa menghindar, nggak nginjek lubang. Nah itu juga di depan itu lubang banyak banget. Ini kalau misalkan agak ngebut dikit, nah nih lubang nih. Tahu-tahu nginjek lubang aja, waduh bahaya itu, jangan. Harus hati-hati, jangan terlalu ngebut. Sampai di jembatan Tulang Bawang, barusan ada tulisannya. Tahu soalnya ada tulisannya. Jembatan Tulang Bawang namanya. Nah lumayan panjangnya 300 meter tadi tulisannya. Kilometer 189 lewat 400 meter. Nah sip. Wah ada danau nih sebelah kiri nih. Ada danau apa empang ya. Wah jalannya tambal-tambalan. Ya hati-hati aja sih, jangan terlalu ngebut banget, soalnya takutnya tahu-tahu langsung ngecek lubang gitu aja. Ini depan mau kemana sih ini? Mau minggir apa mau di kanan yang jelas? Nah kalau nganan ya kita salib di kiri, kalau minggir ya minggir. Nah ini jalannya begini nih, ini jalan tol ini kayak gini. Ada di kilometer 191.
Kalau untuk rest area sih enak, rest areanya deket-deket jaraknya, tapi ini jalan tol tambal-tambalan begini. Wah, tuh ada lubang di kiri, itu ada lubang gede banget barusan. Nah itu kalau misalkan dari sana, dari jauh itu udah ngebut nginjek itu ya bahaya itu. Nah sekarang udah enak lagi nih, udah cor-beton lagi nih. Kilometer 192 berarti ya sekitar 10 kiloan ya barusan ya, jalannya agak bergelombang, jalan beraspal bergelombang barusan sekitar 10 kilo. Apa nggak nyampe ya? Ya 5 sampai 10 kilo lah. Tepatnya berapa ya? Sekitar itulah pokoknya. Nah ini tambal. Jembatan Way Pedada, panjangnya 50 meter. Nah, tahu kan ya? Ya iyalah tahu, ada tulisannya soalnya. Nah ini ada rest area lagi, banyak rest area di tol Trans Sumatera ini, banyak banget rest area. Kebanyakan bentuk rest areanya kayak gitu, mirip apa ya, Menara Sigir. Ramai juga. Way Kenanga, Way Serdang, SP Asahan, apa ya SP Simpang Asahan. SP Asahan sih tulisannya. Itu 500 meter lagi. Nah ini belok kiri, Way Kenanga, Way Serdang, SP Asahan, Palembang, Kayu Agung, Simpang Pematang. Simpang ya? Mungkin Simpang mungkin ya. Kita lanjut mau ke itu Palembang. 234. Nah ini rest area 234. Banyak banget ya rest area ya. Kayaknya udahan dulu ya, ngupdate rest areanya, banyak lah pokoknya. Rest area 234. Tapi ini udah masuk ke Sumatera Selatan apa belum ya? Kilometer 249 barusan ada tulisan jembatan apa ya? Dodoran apa gitu, nggak nge. Nah mobil di depan itu kan ngidupin lampu dim ya. Kalau lampu dim, lampu hazard. Nah itu tanda bahaya. Berarti di depan itu emang ada sesuatu. Nah contohnya ini nih, di depan itu jalannya emang bergelombang. Tadi hampir aja ngejar lubang. Karena ngeliat lampu hazard dari yang mobil di depan, kita jadi hati-hati. Pengennya sih sebenarnya pengen nyalip, cuman ngeliat posisi di depan kayak gitu nggak berani. Ternyata emang bener tadi itu hampir aja ngejek lubang. Ini jalan tol ini padahal. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini kilometer 252. Jalannya bergelombang, apalagi yang sebelah kiri. Nah, ini kita ambil sebelah kiri deh, salip dulu sebentar. Biar kelihatan jelas, jangan ngandelin lampu hazard dari yang kendaraan di depannya. Biar kelihatan secara langsung, kelihatan sendiri. Nah, di depan ini masih nih jalan masih bergelombang begini nih. Nah, ya kan. Emang sih udah ada bekas tambalan, tapi ya tetap aja bergelombang. Masih mendingan daripada jalannya lubang. Masih ada lubang tuh barusan. Nah ini Lampung dicoret masuk perbatasan jam 11:56. Kita udah lompatin Lampung udah dicoret, jembatan Sodong panjang 98 meter. Ini perbatasan Provinsi Lampung sama Provinsi Sumatera Selatan. Waduh, pelan banget. Belakang mau nyalip lagi truknya. Ya wis lah, kono lah. Silahkan. Kilometer 253. Lumayan panjang ya. 98 meter kok, hampir 100 meter. Perbatasan Provinsi Lampung sama Provinsi Sumatera Selatan. 253 400. Nah, ada tulisannya tuh, Sumatera Selatan. Sip, masuk Sumatera Selatan. Sekarang jam 11:57. Pemandangannya dari tadi begini nih, sama nih. Dari tadi itu perkebunan kelapa sawit, terus hamparan tanah ladang kayak gini lah.
kosong, tanah-tanah kosong. Waduh, itu, aduh. Aduh, ini jalan tol ini kayak gini nih. Aduh, jalannya kayak gini. Oh, ini udah mending nih, udah ada perbaikan sebelah kanan. Nah, ini juga udah ada perbaikan. Yang tadi tuh parah. Oh, salib sama sapi ini lagi. Sapinya tingkat. Atas bawah. Baru tahu ini, bawa sapi, truknya dibikin tingkat. Bagus lah. Jadi nggak ngeliat tidur ya? Sapinya tingkat tuh. Salib deh, kalau nggak disalib kita nggak ngeliat lubang soalnya. Wow, belakangnya ada rombongan nih. Maksud hati pengen nyalip tapi ternyata ada rombongan apa tuh, dikawal sama dinas perhubungan. Widih, banyak banget. Widih. Wah, Innova, Fortuner, Innova habis. Pemandangannya dari tadi begini nih. Sepanjang jalan itu sawit. Ini sawit apa kelapa biasa sih? Sawit kan ya? Kok kayak kelapa? Kalau sawit tapi kok tinggi kayak kelapa. Kalau kelapa kok terlalu pendek. Hah? Aduh, ini bisa dilihat sendiri jalan tolnya kayak gini. Sengaja pelan, pengen ngeliatin aja. Ini rombongan biar nyalip dulu deh. Kilometer 264. Barusan jalannya, aduh. Apalagi bau jalannya tuh barusan. Yang bau jalan itu, aduh, parah banget itu. Nah, ini udah mending ada perbaikan. Nah, udah perbaikan nih, enakan. Di aspal. Udah penting aku yang kelurusin boyok. Sampai rest area 276. Aduh, ini gimana sih? 276 ada rest area. Nah, kita mampir dulu. Udah gimana ya? Udah nggak kuat. Bukan nggak kuat secara tenaga, tapi nggak kuat nahan. Mau buang air kecil. Sampai di rest area kilometer 277. Di sini kita istirahat, nyari toilet, sholat zuhur, dijamak sholat asar juga. Sambil istirahat tidur-tiduran, rebahan sebentar, ngelurusin pinggang, ngelemesin kaki, ngelemesin otot, dan lain-lain. Nah, sambil nunggu kita istirahat, untuk sementara videonya kita selesai sampai di sini dulu untuk di episode kedua ini. Bersambung berikutnya, perjalanan masih menuju ke arah Jambi. Jangan lupa tonton video kita berikutnya di episode ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.